Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fairuz Elisia Fahlevi dari kelas HKIB NIM 10100121046. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dalam mata kuliah Ilmu dan Teori Perundang-undangan sebagai pengganti tugas tidak hadir. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu definisi pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pembaruan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, dan pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Undang-undang dalam kajian ilmu hukum dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil. Menurut N.E. Elgra, undang-undang dalam arti formil adalah undang-undang yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Jimli Asidiki juga berpendapat pembedaan undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formil dapat dilihat dari cara pandang atau perspektif. Pengertian undang-undang dalam arti material menyangkut undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi atau substansi. Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 3 menjelaskan, undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 Angka 2 menjelaskan, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat beberapa unsur dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama, merupakan suatu keputusan yang tertulis. Yang kedua, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Ketiga, mengikat secara umum. Bagirmanan juga berpendapat bahwa peraturan perundang-undangan memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis sehingga dapat juga disebut hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan atau badan organ yang memiliki wewenang membuat peraturan yang berlaku atau mengikat umum. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat secara umum. Yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses pembentukan undang-undang atau suatu produk hukum, konsep suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan dasar dan ideologi negara Indonesia, yaitu Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan hukum dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan konstitusional dan berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Proses dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan telah terintegrasi dalam undang-undang semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ayat 1 menyatakan
Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan, partisipasi menyeratkan adanya peran serta atas keikutsertaan mengawasi, mengontrol, dan memengaruhi masyarakat dalam suatu kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu akibat hukum pembentukan peraturan perundang-undangan tanpa partisipasi masyarakat, di mana Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam kehidupan masyarakat melalui undang-undang yang dibuat oleh DPR, DPD, dan pemerintah, baik yang menyangkut kepentingan ekonomi, sosial, budaya, hukum, pendidikan, maupun kepentingan politik. Pengujian undang-undang dalam perspektif waktu dibedakan menjadi dua bentuk pengujian undang-undang dalam hal sebelum undang-undang tersebut mendapatkan bentuk formal dan sesudah mendapatkan bentuk formalnya. Pengujian yang sebelum mendapatkan bentuk formalnya disebut sebagai pengujian a priori atau judicial preview. Pengujian a priori dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau ketidaksinkronan dan tidak konsistennya antar peraturan perundang-undangan secara hierarki atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Bagian D yaitu dalam hal pengujian formil, Saldi Isra mengemukakan pendapat bahwa proses pembentukan undang-undang merupakan masalah yang masih sering diperdebatkan dan sering diabaikan dan atau dilanggar aturan proses pembentukan undang-undang, di antaranya yaitu partisipasi publik dan pembentukan undang-undang. Menurut Ernest Esteyowati berpendapat bahwa setidaknya terdapat 4 dampak buruk yang timbul akibat dari pembentukan undang-undang tanpa partisipasi masyarakat. Yang pertama, yaitu aturan tersebut tidak efektif. Yang kedua, itu peraturan tersebut tidak imperatif. Yang ketiga, peraturan tersebut tidak responsif. Yang terakhir, itu peraturan tersebut menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat. Itulah tadi pemaparan materi tentang partisipasi masyarakat mata kuliah ilmu dan teori perundang-undangan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.